Hai hai hai, selamat datang di Digipod, Dixity Podcast. Bersama saya Nabila Resa Nasya atau bisa kalian panggil Nana. Dan hari ini pastinya aku nggak sendirian dong teman-teman. Aku bersama seseorang yang pastinya inspiratif banget buat kita podcast kali ini. Nah teman-teman, kalian punya hobi nggak sih? Kalau kalian punya hobi, udah jadi cuan belum? Sekarang aku bawa orang yang sudah menghasilkan cuan nih dari hobinya. Kira-kira siapa ya beliau? Langsung saja kita sapa. Halo kakak. Halo, selamat datang. Gimana kabarnya kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Ya, sehat ya. Tadi di alhamdulillah perjalanan juga aman di perjalanan. Aman, meskipun hujan di Lewiliang ya. Wah, dari Lewiliang ya, jauh-jauh datang dari kemari. Lewiliang. Oke teh, jadi kan sekarang kita mau bahas tentang bisnis ya teh. Nah sekarang itu teteh udah bawa ini, teman-teman. Tetehnya udah langsung nyediain produknya sendiri gitu ya. Nah kalau boleh tahu, boleh dong teh kenalin ke kita ini produknya namanya apa, terus dari tahun berapa sih kira-kira teteh jualin produk ini? Mulanya seperti apa? Boleh sharing ke kita? Boleh. Pertama-tama saya jualan itu nggak langsung sambal ya, gitu. Ada sekitar 7 atau 8 bisnis yang jatuh bangun, kemudian bangkrut, bangkit. Ya, melalui proses semua itu baru ya lahirlah sambal buah Lewiliang ini yang saya produksi di tahun 2023 ketika itu ya. Namanya sambal buah Lewiliang. Sambal buah Lewiliang. Iya. Dari 2023 tahun. Betul. Dari 2023. Wah, luar biasa. Sudah setahun ya, 2 tahun berjalan ya berarti bisnisnya. 2023 awal 3 tahun. Hampir 3 tahun. Oke, luar biasa. Berarti tadi ada jatuh bangkit gitu ya teh, tantangannya banyak sekali gitu. Banyak sekali. Oke, ini jualnya di mana aja nih teh kalau boleh tahu? Bisa offline dan ada reseller, ada agen juga kita ya. Selain bisa langsung ke kami produsennya, bisa juga ke para reseller kami yang ada di beberapa kota di Indonesia. Juga ada agen-agennya juga ada di beberapa kota di Indonesia, yaitu ada di sekitar 8 kota ya. Ada di Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, di Papua, Bintuni, ada di Malang, Jawa Timur, ada juga di Tangerang ada 3 ya. Ada 3 agen yang mensuplai sambal Lewiliang ini. Dan juga ada di Denpasar, Bali ya. Alhamdulillah di beberapa kota itu sudah ada agen-agen sambal buah Lewiliang Bogor. Sudah besar sekali ya teh, berarti ini bisnisnya ya, luar biasa. Insya Allah masih harus dikembangkan lagi. Alhamdulillah. Tapi sejauh ini sudah luar biasa sekali sih teh perjalanannya ya. Kalau boleh tahu nih, teteh termotivasi buat bikin bisnis sambal ini tuh awalnya gimana sih teh? Apakah tadi kan kayak doyan masak doang gitu kan tadinya, tapi ujung-ujungnya jadi ngehasilin cuan gitu buat teteh gitu. Iya, bisa loh ternyata dari hobi bisa jadi cuan. Ya. Apapun, kan kata Allah, apapun setiap kita berikhtiar, bergerak bahkan 1 langkah pun untuk kita cari rezeki itu akan dikeluarkan rezekinya. Kalau saya milih hobi saya jadi cuan, gitu ya. Oke. Saya ibu rumah tangga, gitu ya. Meskipun lulusan gitu ya kampus, meskipun sarjana, tetap saya adalah ibu rumah tangga. Dan saya memutuskan untuk bisnis sambal buah Lewiliang ini juga sebetulnya sangat berat, gitu ya. Waktu itu saya lulusan keguruan gitu ya, pendidikan agama Islam, tapi saya tidak memilih jadi guru, tapi saya memilih jadi bisnis gitu ya, jadi pengusaha sambal ini. Dari mana? Karena dari saya punya anak gitu, saya punya anak, jadi saya harus di rumah. Tapi saya pun nggak mau cuma di rumah aja gitu ya. Juga namanya ibu rumah tangga punya hobi masak. Hobi masak, nggak mungkin nggak hobi masak, ibu rumah tangga wajib masak. Gimana caranya biar jadi cuan? Suami awal mula itu nyobain sambal geprek. Waktu itu nyobain sambal geprek. Kenapa kita nggak jualan aja sambal geprek? Ini enak banget gitu ya. Terus oke deh gitu.
awal-awal langsung sukses, langsung ada yang mau, enggak. Kita harus terbiasa dengan penolakan dan berpuluh-puluh penolakan, gitu ya. Terlalu menggebu-gebu ya, karena di awal-awal itu betul-betul perjuangan yang berat. Jadi awal mula tuh sambal geprek, kemudian sambal cumi. Dilihat nih, tentunya lihatnya di ini ya, media sosial lagi nih. Di media sosial nih apa ya yang viral gitu ya di media-media. Sambal apa? Sambal cumi. Sambal cumi saya bikin gitu ya. Tentunya resepnya itu dari saya pribadi dan ini katanya khas, kata orang-orang yang udah nyobain sambal cuminya gitu. Kemudian dijual lah, tidak sama orang jauh, tentunya sama deket-deket, mau nggak nyobain. Di murah-meriah nih, awal-awal tuh pasti murmer dulu gitu ya, biar laris. Dicobain dan enak ternyata. Akhirnya setelah waktu berlalu, waktu-waktu itu saya keluarkan sekitar 15 varian sambal boa lewiliang, terutama sambal-sambal Nusantara ya, saya hadirkan di Lewiliang karena di situ peluangnya gitu teh. Peluangnya di situ sambalnya, karena kan nggak ada yang jual sambal-sambal khas, misalkan sambal khasnya Madura kan ada sambal hitam. Saya hadirkan sambal hitam. Kemudian ada sambal roa. Saya hadirkan juga sambal roa dari khas Manado, saya hadirkan di Lewiliang. Itu sih peluangnya. Kenapa saya lanjutkan bisnis sambal ini teh gitu. Itu luar biasa. Berarti banyak ininya, banyak varian dari sambal boa lewiliang ini banyak sekali ya teh? Banyak. Kalau untuk saat ini yang di botol itu ada 10 varian sambal boa lewiliang tahun 2025 ini ya. Ada sambal cumi, ada sambal ijo cumi, ada sambal cakalang asap, pernah dengar? Ya, ada sambal roa asap, ada sambal kecombrang, ya, ada sambal hitam, ada sambal rebon, ada sambal, saking banyak saya lupa. Ya bikinnya juga sambal yang lain-lain lagi gitu. Intinya banyak ya teh ya. Sambal yang ada di Indonesia ini dihadirkan di sambal boa lewiliang ini ya. Iya, diusahakan dihadirkan. Oke. Tunggu sambal tempoyak, ditunggu sambal tempoyaknya. Sambal tempoyak. Itu dari Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Oke, insya Allah. Iya, itu sambal durian itu saya suka banget sih. Tapi itu kayak durian gitu, durian yang belum mateng, jadi kayak masih setengah mateng gitu. Terus diolah pakai sambal yang diulek, terus nanti dicampur, masak diaduk-aduk kayak gitu. Tambahin gula, seasoning yang lain-lain. Saya senang banget tuh mengaplikasikan sambal-sambal Nusantara. Iya, ditunggu pokoknya itu. Insya Allah. Luar biasa itu orang-orang Palembang pasti suka ya. Gitu. Oke, insya Allah. Insya Allah. Jadi tadi teteh sempat awal-awal tuh riset dulu ya. Buat mengembangkan bisnis sambal boa lewiliang ini. Tadinya belum punya nama mungkin ya teh ya, masih kayak nyoba-nyoba doang. Gitu. Tadinya malah tidak ada brand, kosongan aja botol gitu. Ada brand boa, ini memang dari awal boa namanya. Oh gitu. Artinya tahu apa tuh? Boa itu sebenarnya lucu gitu. Orang ketika ngedenger boa iya, boa itu gitunya, kalau orang Sunda kan boa gitu, lucu terdengar orang-orang, tapi saya bilang ini bukan boa yang lucu-lucu seperti yang Sunda itu, tapi ada maknanya, saya bilang gitu. Boa itu ya dalamnya ada doanya gitu. Boa itu berkah oleh Allah, mudah-mudahan selalu diberkahi ini. Amin. Sampai kapan? Amin. Amin. Ya, gitu. Oke. Mungkin tadi kan sempat ada riset di sosial media, itu riset yang benar-benar teteh lakukan itu tuh seperti apa sih? Soalnya kan kalau kita mau jual makanan tuh kan agak trigger gitu ya. Belum lagi kalau misalnya penjualannya online kan, kalau misalnya mau ngirim ke sana, ngirim ke sini, jauh dari lokasi kita gitu kan. Itu basinya, ketahanannya itu seberapa lama, itu kan pasti banyak banget tantangannya kan jualan di online gitu kan, dengan riset dari sosial media tadi. Boleh dong sharing teh? Tadi kan udah seperti disebutin banyak banget itu kan. Beberapa kota. Iya, outline-nya gitu. Caranya untuk biar pertama dari apa sih namanya, rasanya ya, biar nggak berubah ketika sampai di kota yang lain gitu ya. Itu dari proses pemasakannya juga harus benar gitu ya. Harus benar, misalkan harus lama banget dengan api yang kecil di 30 menit. Ya, di 30 menit api kecil itu bisa bertahan berminggu-minggu di suhu ruang ya. Teman-teman, jadinya ke berbagai kota juga bisa, bahkan kita sampai salah satu restoran di
Bogor atau rumah makan yang beliau itu suka bawa sambalnya ke Saudi Arabia beratus-ratus botol. Wah, Ya, Masya Allah. itu tidak basi ternyata. Bahkan waktu itu membawa sambal matahnya, sambal bawa Lewiliang itu nggak basi sampai Saudi Arabia. Jadi itu juga pengalaman yang membuat kita ternyata tidak basi ya sampai sana gitu. Selain dari riset, kalau misalkan masak berarti harus 30 menit 30 menit di api kecil gitu kan, riset itu tidak akan basi. Juga riset pengalaman, ternyata bahkan sampai sana pun, luar negeri pun atau luar kota pun tidak basi, ternyata seperti itu. Jadi pengalaman harus juga jadi ya, jadi kita tahu bagaimana packaging juga sama ya. Mungkin di awal-awal beberapa mungkin ada yang penyok, jadi tidak mungkin langsung sempurna. Itu banyak banget tuh pasti. Tidak mungkin langsung sempurna. Jadi dari pengalaman tadi itu, kita packagingnya tuh berarti harus seperti ini setelah dilalui sebelumnya selama bertahun-tahun. Gitu. Berarti riset, pengalaman itu penting banget ya Teh. Penting banget. Ya karena kalau nggak kayak gitu kita jadi nggak tahu nih kan apa yang harus kita evaluasi untuk brand kita ke depannya gitu kan Teh. Betul sekali. Iya. By the way Teh punya konten dong buat sambal bawa cakak ini. Lewiliang ini cakak alang lagi. Punya. Oh punya. Dan saya konten sendiri. Yang sendiri yang ngedit-ngedit. Yang ngedit-ngedit, yang videoin. Sambil bawa 10 sambal di depan, saya ampar di itu ya kain putih mungkin ya. Kemudian diginikan sendiri, kemudian dibuka-buka sendiri juga, editingnya sendiri juga di awal-awal seperti itu ya teman-teman. Karena awal-awal kita pasti tahu merintis itu tidak dengan uang yang banyak, tidak harus dengan uang yang banyak gitu loh. Jadi pas-pasan. Bagaimana pas-pasan kita itu? Ya kan saya punya contoh gitu ya, artinya lihat contoh-contoh gimana sih cara konten gitu, setidaknya ya meskipun tidak sebagus ini mungkin ya tapi ketika itu sendiri, kemudian seiring berjalannya waktu pakai itu ya jasa foto produk, jasa video produk yang udah profesional, kemudian pakai selebgram juga tentunya, dan juga saya menemui salah satu yang punya founder Pecel Lele Lela, Coach Angga pokoknya yang punya Pecel Lele Lela, untuk saya foto. Kemudian dia memegang sambal seperti ini, saya foto. Ini untuk bisa jadi bahan marketing. Dan saya sudah izin ke beliau sudah punya nama di Indonesia gitu, sudah punya nama. Coach Rangga Umara ya. Coach, saya izin ya untuk saya foto, kemudian saya simpan di banner saya gitu kan, seperti itu. Kemudian ya boleh, dan itu salah satu juga trik marketing. Foto produk penting banget gitu. Awal-awal sih jelek foto video saya, tapi kesini harus pakai yang profesional. Gitu. Dan sudah berkembang tadi dari yang mulainya sendiri gitu kan, ngeditnya sendiri. Capek banget itu ya pasti. Capek banget, tapi harus dilalui. Jangan langsung enaknya aja gitu kan, kita nggak kerasa nanti. Nggak akan bisa enak di awal-awal. Kalau konsisten akan enak di tahun-tahun berikutnya. Itu pasti, insya Allah. Kuncinya konsisten ya berarti. Betul, konsisten. Karena kan sebelumnya saya pengalamannya ganti-ganti bisnis, ganti. Ternyata tidak konsisten itu nggak akan pernah sampai tujuan. Tidak akan pernah sampai tujuan. Jadi satu udah geluti gitu ya. Seperti itu Teh. Berarti untuk posting konten-konten tadi itu di mana? Yang paling rame Teh di akunnya Sambal ini tuh, di Instagram kah, di TikTok atau di Facebook gitu? Karena awal-awal mula saya sendiri yang produksi, saya sendiri yang marketing, saya sendiri yang video produk, tidak ada waktu untuk ngurusin sosial media seperti TikTok, Instagram yang harus profesional ya. Ketika itu, jadi awal-awal ya Facebook yang saya gunakan. Tapi justru Facebook itulah yang menemukan pembeli dari berbagai kota, dari Facebook Group. Tapi sekarang saya sadari di tahun 2025 ini ya penting banget Instagram. Karena dari Instagram setelah kemarin saya update gitu, beberapa orangnya ternyata tahu dari Instagram gitu Teh. Berarti Instagram ya, sudah digital ya, berarti sudah tidak jualan ke tetangga-tetangga doang gitu kan, tapi cakupannya udah luas ya. Luas, juga. Bisa menjangkau bahkan yang di Papua dari sosial media. Luar biasa. Iya.
luar biasa sosial media sekarang. Tapi tadi kan sempat bilang menjaga konsisten itu susah banget kan buat membangun bisnis ya. Susah. Nah, itu Teteh masih bisa ngejaga konsisten itu sampai sekarang, sampai produk ini berkembang dan mungkin akan tetap berkembang di tahun-tahun ke depannya gitu kan. Itu gimana Teh? Sharing dong boleh. Untuk konsisten? Iya. Untuk konsisten itu sulit kalau belum punya pengalaman jatuh. Bagi saya, nggak tahu bagi orang lain ya. Karena pengalaman jatuh yang berkali-kali itu menemukan pikiran bahwa ini tidak baik, berganti itu tidak baik, dan sering nemuin kata-kata dari para pebisnis yang udah sukses gitu. Mereka bilang konsisten. Oh, ternyata betul konsisten. Gitu ya, teman-teman. Dari pola pikir. Dari pola pikir. Nggak boleh ada bisnis yang viral, pengen. Ada kopi-kopian yang viral misalkan, pengen. Ya udah satu aja kalau kamu pengen. Mau sepi, mau rame, jalan. Cobain aja dulu gitu kan. Berarti kuncinya adalah keluar dari zona nyaman kita mungkin ya Teh. Jangan, maksudnya kayak mungkin kita nggak konsistennya itu karena males ngedit videonya kah, atau misalkan males posting fotonya di sosial media gitu kan. Berarti ya kuncinya adalah kita jangan malas dulu biar kita bisa konsisten gitu di bisnis itu. Betul. Oke. Yang malas yang tertinggal gitu ya. Harus tinggalkan ya rasa malas. Harus tinggalkan. Oke Teh, sempat tadi kan udah bilang Teteh waktu itu kuliah jurusan keguruan gitu. Pendidikan agama Islam. Boleh tahu dong spill kampusnya nih di mana? Wah, tentunya di Universitas Ibnu Khaldun dong. Luar biasa. Lulusan sini dong berarti. Lulusan UIK. UIK. Dan udah 10 tahun yang lalu saya lulus. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Kayak gak kelihatan dia kayak kulitnya tuh masih kenceng gitu deh. Subhanallah. Berarti 10 tahun yang lalu udah punya suami dong, udah punya anak? Enggak, belum. Saya baru lulus. Bukan, maksudnya sekarang. Oh, sekarang iya. Sudah ya. Udah punya 2 putri. Oh, 2 putri. Gitu. Jadi sebenarnya di kampus itu juga menentukan pola pikir saya yang sekarang gitu. Pola mental yang sekarang gitu ya, karena di kampus itulah saya melatih kemudian tata cara bicara itu dari kampus gitu ya, itu dari kampus bukan dari yang lain gitu ya. Dari pola pikir, mindset, kemudian circle teman-teman ya, itu dari kampus bermulanya. Jadi itu juga penting banget meskipun bisnis saya yang sekarang itu berbeda ya. Seperti berbeda jurusan gitu ya, yang pendidikan Islam, kemudian saya sekarang berbisnis, tapi bagi saya itu tidak ada bedanya. Yang penting saya sudah melatih mindset ketika di kampus dulu, melatih berbicara, bagaimana berbicara di depan, bagaimana berbicara dengan berhadapan dengan orang, dengan customer, gitu ya. Keberanian itu dilatih dari kampus, jujur aja itu dari kampus. Jadi kampus UIK ini ya saya berterima kasih banget, dan ya saya sangat mendoakan UIK pokoknya mencetak lulusan-lulusan yang terbaik, insya Allah. Amin. Oke Teh, untuk menutup sesi podcast kita hari ini, aku pengen saran mungkin dari Teteh atau pesan buat kita semua nih sebagai mahasiswa gitu kan, tadinya pengen mulai bisnis tapi bingung mulai dari mana gitu. Terus juga kayak buat teman-teman tuh biar bisa berani gitu buat mulai bisnisnya gitu dan gak takut buat gagal gitu. Jangan takut gagal, karena dari gagal itulah dapat pelajaran gitu ya. Gimana caranya memulai bisnis yang masih mahasiswa mungkin ya, coba dulu aja. Gak punya uang juga bisa di zaman sekarang, mungkin bisa jadi afiliator, mungkin jadi reseller atau agen kita. Bisa modal 50.000, 100.000 itu juga udah bisa banget untuk memulai setidaknya, meskipun belum sukses di awal-awal, setidaknya belajar itu adalah fondasi penting ya. Belajar untuk memulai itu adalah fondasi penting di kedepannya jika ingin sukses ya, atau lancar gitu ya sama cita-cita kedepannya gitu kayak. Ya oke, berarti jangan takut gagal dan belajar dari pengalaman kegagalan itu ya Teh. Dan juga usaha tidak butuh
modal banyak gitu ya, asal keberanian nyoba dulu aja, dan itu bener banget udah saya buktikan. Oke, wah luar biasa sekali sesi sharing kita kali ini Teh. Luar biasa, aku dapat insight yang banyak banget nih. Terima kasih banyak. Terima kasih juga, saya juga dapat pelajaran juga. Oke, Teh Lydia ya. Iya, Teh Hana. Luar biasa, aku jadi ikut termotivasi nih buat mulai merancang sesuatu yang kayaknya ragu nih, tapi sekarang kayaknya udah nggak ragu lagi deh karena habis sharing-sharing kayak gini sama Teteh. Semoga teman-teman yang nonton juga jadi nggak ragu ya kan, jadi udah mulai iya ya, kayaknya nggak perlu takut gagal dan harus keluar nih, mulai keluar dari zona nyaman aku gitu kan. Harus bangkit, harus semangat, jangan galau-galau terus ya, karena galau nggak galau itu nggak akan maju ya. Jadi stagnan di situ aja. Jadi mulai dari sekarang kita bangkit dan mulaikan gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton dan sempetin waktunya buat nonton video podcast kita kali ini. Sampai bertemu di podcast di pod lainnya. Sampai jumpa. Terima kasih Teh Lydia.